Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya hari Minggu ini? Sehat semua ya? Nah adik-adik, sekarang kita mau memulaikan ibadah kita. Sebelumnya itu ayo semuanya di rumah sikap duduknya yang manis. Ayo duduk yang manis, kita memulaikan ibadah kita. Nah kita mau memulaikan ibadah, kita nyanyikan lagu pujian burung pipit yang kecil. Yuk sama-sama kita nyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami adik-adik tempat ini ya Tuhan. Tuhan sudah berikan kesehatan, Tuhan sudah berikan kekuatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, apa yang kami dengarkan itu boleh kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya mau dibawain sama Mbak Usi. Kita panggil ya Mbak Usinya. Mbak Usi, silakan. Apa kabar hari ini? Baik? Harus baik dan harus luar biasa. Karena apa? Karena minggu pagi ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sudah disiapkan hatinya masing-masing? Sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, meskipun kita belum bisa ibadah bareng-bareng di gereja, tapi kita bisa ibadah bareng-bareng secara online di rumah masing-masing. Kita tetap satukan hati kita. Meskipun di rumahnya sendiri-sendiri, kita tetap bersatu hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih seputar tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Sampailah mereka adik-adik di bawah kaki Gunung Sinai. Jadi bangsa Israel sampai di bawah kaki Gunung Sinai, mereka kemah di situ, bermalam di situ. Waktu mereka berada di kaki Gunung Sinai, Musa mau berdoa kepada Tuhan. Dia naik ke atas Gunung Sinai. Dan waktu Musa berdoa kepada Tuhan, waktunya nggak sebentar adik-adik, waktunya cukup lama. Musa nggak balik-balik, nggak segera turun langsung menuju ke bangsa Israel. Akhirnya apa adik-adik? Bangsa Israel itu langsung cemas, mereka gelisah. Aduh, gimana ini? Gimana kalau Musa nggak kembali? Gimana kalau nggak ada Musa? Gimana mereka? Siapa yang mau menuntun mereka menuju tanah Kanaan? Mereka nggak terlalu mengenal Tuhan. Mereka nggak paham. Mereka nggak tahu hidup mereka nanti gimana. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya bangsa Israel memaksa Harun untuk membuatkan patung dewa bagi mereka. Buat apa patung dewa? Patung dewa yang bisa mereka sembah. Dan mereka bisa ibadah sama patung dewa itu. Akhirnya karena dipaksa oleh bangsa Israel, akhirnya Harun meminta bangsa Israel mengumpulkan emas yang ada di diri mereka. Bisa kalung, bisa gelang, bisa apapun yang perhiasan emas dijadikan satu sama Harun. Dan Harun akhirnya membuatkan patung dewa. Patung dewa itu dipakai untuk bangsa Israel sembah. Itu perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Tuhan tahu. Loh, bangsa Israel ditinggal Musa berdoa, kok malah melakukan perbuatan kayak gitu? Tuhan marah adik-adik. Tuhan bilang sama Musa, Musa turun,
kamu turun, kamu lihat itu perbuatan bangsa Israel. Kamu tinggal bangsa Israel tuh berdoa, tapi mereka malah apa? Mereka malah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel malah memilih beribadah kepada dewa-dewa. Dia malah memilih menyembah patung dewa. Akhirnya Tuhan mau memberikan hukuman pada bangsa Israel. Tapi apa adik-adik? Musa bilang sama Tuhan, Musa memohon pada Tuhan, Tuhan ampuni bangsa Israel, jangan marah pada bangsa Israel. Tuhan ampuni mereka, jangan beri mereka hukuman, ampuni mereka, ampuni mereka. Musa terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni bangsa Israel. Akhirnya yang awalnya Tuhan mau memberikan hukuman kepada bangsa Israel karena bangsa Israel nakal yang menyembah para patung dewa itu, akhirnya Tuhan gak jadi menghukum bangsa Israel. Nah, firman itu bisa dibaca ya tadi di kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Nanti bisa dibaca sama-sama di kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 tentang anak lembu emas. Kita belajar apa adik-adik? Hari ini kita belajar untuk kita mau memaafkan, kita mau mengampuni. Mungkin adik-adik pernah dinakali temannya, disakiti temannya, mainannya direbut sama temennya, PR-nya dicontek temennya tapi temennya nggak minta izin, makanannya direbut, apapun itu, berantem, dicubit temennya. Mungkin adik-adik pernah merasa sedih, sakit hati sama temennya. Tapi apa? Hari ini kita diajarkan untuk kita mau mengampuni, kita mau memaafkan orang-orang yang jahat sama kita. Meskipun rasanya hati ini sakit, meskipun rasanya kecewa, meskipun rasanya sedih, tapi kita harus mau belajar mengampuni. Yuk, adik-adik, ingat gak siapa yang sudah nyakitin kalian? Bisa disebutkan namanya satu persatu di dalam hati atau diucapkan juga boleh. Siapa aja teman-teman yang pernah menyakiti hati kalian? Kita mau doakan mereka, kita mau ampuni dan maafkan mereka saat ini juga. Kita mau bebaskan hati kita mau merdekakan hati kita dari sakit hati, dari kekecewaan, dari penyakit-penyakit hati lainnya. Kita mau mengampuni mereka. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami untuk mempunyai hati yang besar. Engkau ajarkan kami Tuhan untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat jahat sama kami. Ampuni mereka Tuhan, biarkan mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan ajari anak-anak-Mu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini adik-adik kita juga punya ayat indah yang bisa kita hafalkan di rumah. Kita nanti dihafalin ya ayatnya ya. Ayatnya diambil dari kitab Yeremia 29 ayat ke-12. Kita baca sama-sama ya. Udah? Ketemu? Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Jadi, apapun masalah kita bawa datang sama Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan memberkati.